Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di malam penjurian Lomba Desain Taman dan Lanskap Rumah Aceh yang diselenggarakan oleh Bustan Studio. Mungkin kita mulai saja ya acara hari ini. Saya akan share screen. Tapi sebelumnya saya mau dengar dulu, ini suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Oke, baik. Karena di sini juga sudah ada Kang Hilman dan Mbak Veronica, jadi kita akan mulai langsung penjurian. Walaupun hari ini mungkin kita belum menentukan pemenangnya, tapi kita ingin berkenalan dengan juri dan apa komentar-komentar juri tentang karya-karya desain yang sudah masuk ke Bustan Studio hari kemarin ya, tanggal 15 Februari kemarin. Oke, saya share slide ini. Share ya. Oke, kelihatan ya? Saya bukanya gimana nih? Pakai F5 ya? Oke. Kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'd. Acara hari ini kita mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan singkat padat namun jelas. Diawali dengan sambutan oleh Ketua Panitia, kemudian penjelasan mengenai soal cerita dari lomba tersebut, tolak lomba, lalu menampilkan sajian karya lomba, lalu kita bincang-bincang mengenai karya lomba itu dengan para juri, lalu jika ada pertanyaan dari audiens, kita bisa tanya-jawab sekitar 10 menit, kemudian kita akan mendengarkan komentar dari owner, dan juga kita akan memberikan door prize dari Bustan Express, lalu kemudian acara yang ditutup. Oke, kita lanjutkan dengan sambutan. Dari saya sendiri ya. Terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara malam penjurian Lomba Desain Taman dan Lanskap Rumah Aceh yang diselenggarakan oleh Bustan Studio. Perkenalkan, nama saya Indah Kemala, founder Bustan Studio. Pada malam ini kita berkumpul di Zoom meeting ini untuk dapat sedikit berbincang dan mendiskusikan perihal karya lomba desain yang telah masuk ke Bustan Studio. Sekitar 1 bulan yang lalu, Bustan Studio menggelar kegiatan lomba desain bertema desain lanskap. Alhamdulillah kegiatan ini cukup mendapatkan apresiasi yang baik dari audiens dan ada 17 peserta yang mendaftar di kegiatan lomba ini. Namun karena satu dan lain hal hingga batas akhir pengumpulan karya kemarin hanya ada 7 peserta yang berhasil mengumpulkan karya lombanya. Untuk itu kita akan menilai pemenangnya dari 7 peserta ini ya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pendukung acara kegiatan ini, sehingga kegiatan lomba ini dapat berjalan dengan baik. Kegiatan lomba ini didukung oleh Bustan Studio, IAAU, Lavatera Studio, HRA Studio, dan tidak lupa ucapan terima kasih diberikan kepada Bustan Express yang telah turut mensponsori acara lomba desain Bustan Studio kali ini. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan soal cerita yang menjadi isu objek desain pada perlombaan ini. Selamat berdiskusi untuk menentukan pemenang lomba desain ini, dan terima kasih. Objeknya adalah tapak di sekitar rumah Aceh ini. Lokasinya adalah di Pangodiah, Banda Aceh. Saat ini telah berdiri sebuah rumah Aceh yang bentuknya seperti yang teman-teman lihat di layar ya. Ini. Selanjutnya, nah ini adalah sedikit proses pembangunan rumah Aceh tersebut. Mari kita lihat dulu videonya ya. Coba saya pencet di sana. Oke, bisa. Senang kat hati dum negara jingki di mesurio bukan le urung topade kadung tak subra bukan sayang sinya topade senang kat hati dum negara jingki di mesurio bukan le urung topade kadung tak subra. Oke, itu tadi sedikit
tampilan mengenai proses pembangunan rumah Aceh di tapak tersebut. Nah, kita lanjutkan dengan balik lagi deh. Lanjutkan dengan tor lombanya ya. Nah, mungkin teman-teman yang mengikuti mengikuti lomba ini sudah mendapatkan tor ini. Jadi sudah mengetahui bahwa yang dilombakan adalah lanskap di tapak rumah Aceh dengan luas sekitar 500 meter persegi keseluruhan tapaknya. Dan dengan kebutuhan ruang lanskap itu untuk akses penghubung dari rumah tinggal ke rumah Aceh, terus membutuhkan area parkir mobil dan motor, membutuhkan gerbang juga untuk pintu masuk dari jalan utama di Jalan Jurong Dagang itu, dan batas-batas atau pagar pembatas antar lahan ya di kanan kirinya. Lalu dibutuhkan juga pepohonan untuk peneduh, juga penerangan untuk di malam hari, lalu elemen-elemen estetisnya. Nah, diperkirakan aktivitas di rumah Aceh ini juga untuk kenduri, untuk masak kuah belangong ya, diperkirakan seperti itu. Masak bersama untuk kegiatan kenduri, mengadakan pengajian, untuk kegiatan sholat, kegiatan rapat keluarga, musyawarah, dan juga sebagai balai pertemuan dan arena berfoto yang klasik ya, karena suasana di sekitar rumah Aceh ini masih hijau gitu, jadi masih bisa masih asri seperti itu. Selanjutnya, nah permintaan penyajiannya adalah konsep desain, lalu ada side plan lanskap, lalu 3D view perspektif, kondisi normal ya mungkin siang gitu, lalu ada lighting dan view malam, jadi penyajian kalau malam seperti apa gitu ya, jadi ada lightingnya, lalu satu lembar lagi ya bebas kalau peserta mau menyajikan ada detail-detail yang perlu ditampilkan di desain mereka, nah itu disajikan. Nah, jadi format kertasnya juga bebas, boleh portrait ataupun landscape, diserahkan pada peserta untuk kemudahan mereka menyajikan dalam kertas, seperti itu ya untuk soal lombanya. Terus setelah 1 bulan berlalu, sekarang kami Bustan Studio sudah mendapatkan 7 karya lomba yang sudah masuk ke dalam Bustan Studio, antara lain dari LDRA 04, LDRA 06, LDRA 07, LDRA itu nomor registrasi ya, 07, 10, 12, 13, dan 15. Ya, betul ya. Ini masing-masing peserta memiliki konsep apa namanya? Konsep karyanya tersendiri. Ada yang namanya Lampoh Bungong Merumpo dari LDRA 04, Tengok Silaturahim dari LDRA 06, Ranuk Si Punca dari LDRA 07, Two Side Garden dari LDRA 10, The Lines of Memories dari LDRA 12, Lampoh Arahmah dari LDRA 13, dan Beranda Budaya Aceh dari LDRA 15. Ya, mari kita lihat dulu sajian karyanya seperti apa. Lampoh Bungong Merumpo, LDRA 04. Konsep desain, welcoming rukun Islam, taman kucing interaktif, hidroponik garden, sitting area, tanaman obat keluarga. Sesuai dengan tagline-nya, taman didesain dengan mempertimbangkan aktivitas dan budaya masyarakat Aceh untuk berkumpul, musyawarah, kenduri, masak kuah belangong dan pengajian. Konteks tersebut menciptakan kesinambungan hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Hal itu menjadi filosofi dasar dari konsep Taman Lampoh Bungong Merumpo. Tengok Silaturahim, LDRA 06. Menyatukan alam dan tradisi Aceh. Konsep desain, serene, amalgam, versatil, locality. Lanskap dan Taman Rumo Aceh dirancang dengan menyatukan alam dan tradisi Aceh untuk menciptakan suasana asri, hijau, dan tenang. Taman dan lanskap Rumo Aceh memfasilitasi berbagai kegiatan dengan adanya area komunal yang dapat menaungi berbagai aktivitas pengguna disertai dengan keasrian vegetasi yang disusun dengan estetika.
Hal ini dicapai dengan menggabungkan tanaman-tanaman hijau dan pepohonan pada jalan setapak dan area-area berlantai batu alam. Penerangan yang sederhana dan perletakan guci tradisi Aceh akan membuat taman terasa lebih tenang dan menyenangkan. Ranup Sipunca, LDRA 07. Konsep utama dari desain lanskap ini adalah menghadirkan Taman Ranup sebagai simbol filosofis masyarakat Aceh dalam menjamu tamu atau memuliakan jame. Penataan tapak disesuaikan dengan aktivitas dan kebutuhan ruang yang diinginkan oleh pemilik rumah Aceh. Ruang bagian depan berupa entrance dan penambahan taman pada bagian depan yang bersebelahan dengan pagar. Bagian belakang rumah Aceh didesain untuk kegiatan komunal seperti duduk-duduk berkumpul bersama keluarga, masak-memasak untuk kenduri, bersantai dan kegiatan bersama lainnya. Pada lahan bagian belakang rumah tinggal pemilik, didesain untuk kegiatan produktif, sebagai kebun vertikal atau kebun hidroponik. Fasilitas taman dan lanskap, Taman Ranup Sipunca, gerbang dan pintu masuk, area hidroponik, ruang komunal, taman depan, serta kebun jeruk dan tanaman lainnya. Two-Side Garden, LDRA 10. Konsep desain Two-Side Garden, asri dan produktif. Dalam memenuhi kebutuhan klien, untuk menghubungkan dua masa bangunan, kami membagi lahan dengan fungsi yang berbeda-beda. Antara lain area produktivitas, area berkumpul dan spot berfoto. Pada area produktivitas, kami menyusun taman yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan tanaman produktif seperti tanaman sayur, buah, dan apotik hidup. Dengan memanfaatkan material yang tersisa seperti besi seng sebagai pot media tanam. Pada area berkumpul, terdapat dua gazebo yang dapat dimanfaatkan untuk tempat berkumpul. Selain itu terdapat kursi taman yang didesain menyatu dengan pot tanaman peneduh, cocok untuk bersantai. Area produktivitas dan berkumpul terletak pada taman rumah utama, sedangkan area berfoto terdapat pada Taman Rumah Aceh. Pada area berfoto, didesain dengan konsep taman kering dengan pemilihan jenis tanaman yang sederhana untuk menampilkan kesan taman yang bersih dan rapi sebagai penyesuaian terhadap fungsi bangunan, yaitu tempat beribadah, karena dalam ajaran Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. The Line of Memories, LDRA 12. Line, garis yang menghubungkan konsep taman tropis di rumah tinggal owner ke taman formal di rumah Aceh. Memories, mengingatkan bagaimana kehidupan itu terus berlanjut dengan perjuangan yang telah diberikan untuk kejayaan Aceh. Yang mana pusaka-pusaka peninggalan harus dijaga dan dilestarikan. Kami membagi kedua blok dengan konsep yang berbeda yakni konsep taman formal dan taman tropis. Fasilitas yang terdapat pada taman tropis antara lain, tempat duduk santai, area koleksi tanaman, kolam hias dan gazebo. Sedangkan pada taman formal, terdapat fasilitas berupa taman depan, taman hidroponik, sumur, area terapi, dan parkir sepeda motor. Pada taman dengan konsep formal, bentuk taman ditata dengan rapi dan teratur. Semua elemen berbentuk geometri dan terukur. Sisi kanan dan kiri dibuat simetris. Sedangkan pada konsep taman tropis, dibuat kolam yang diharapkan dapat mendinginkan suhu panas pada siang hari. Ditanami pohon atau vegetasi yang juga berfungsi untuk pengendalian suhu. Penerangan pada tapak, menggunakan 3 macam lampu, yakni lampu tiang, lampu dinding dan lampu LED. Adapun usulan vegetasi untuk ditanam pada tapak ini adalah menanam berbagai macam tanaman hias antara lain bunga soka, torenia, bunga lantana, lavender, tanaman rambat, bonsai, pohon pucuk merah, dan lain-lain.
Lampoh Ar-Rahmah, LDRA 13. Rahmatan Lil Alamin of Aceh Ethnic Garden. Konteks perancangan, Taman Barat digunakan untuk pemilik rumah dan tamu terbatas atau keluarga. Sedangkan Taman Rumoh Aceh digunakan pada acara besar bagi kerabat dan masyarakat adat Aceh. Konsep sirkulasi. Pada Taman Barat, menggunakan pola sirkulasi linier yang tegas, sementara pada Taman Rumoh Aceh menggunakan pola sirkulasi irregular, alami. Konsep drainase dan resapan. Lanskap taman diberi beberapa fasilitas yang dapat membantu menampung dan menyerap air hujan, antara lain dengan membuat planter bed, kolam ikan, menara air, dan pedestrian yang berpori. Elemen softscape. Vegetasi ditempatkan pada beberapa tempat sesuai pengelompokannya yang terbagi menjadi 4 area kebun, yaitu lampoh utama yang berisi tanaman umbi-umbian, lampoh rempah, berisi tanaman untuk bumbu dapur, lampoh ubat, berisi tanaman obat-obatan, herbal, dan lampoh anak jame berupa tanaman hias sebagai vegetasi pemikat. Lanskap tapak juga dilengkapi dengan elemen-elemen hardscape seperti entrance signage, pedestrian, pagar pembatas, menara air, rainwater harvesting, kolam ikan hias dan lampu tiang segi 8. Beranda Budaya Aceh, LDRA 15. Secara keseluruhan, taman ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama merupakan area menyambut tamu. Pada bagian ini kami menyambut tamu dengan tarian pemulia jame yang kami munculkan dalam sebuah desain tempat duduk-duduk. Selain dengan tarian, para tamu juga disambut dengan signage bertema ilusi optik untuk memunculkan kesan playful pada setiap tamu yang berkunjung. Bagian kedua merupakan kebun tanaman-tanaman produktif yang hasilnya dapat dipanen dan dimanfaatkan oleh pemilik atau penghuni rumah. Pada bagian kedua ini, terdapat pula fasilitas duduk-duduk yang kami sebut pavilion minum kopi atau pavilion minum teh. Lalu, bagian ketiga kami sebut sebagai plaza festival. Pada plaza inilah segala aktivitas outdoor berpusat. Pada area ini juga kami munculkan motif etnik khas Aceh. Oke, kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya di acara ini, yaitu kita mulai langsung ke inti acara, bincang-bincang karya lomba dengan para juri. Sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan juri yang sudah hadir di pada malam hari ini, yaitu ada Mbak Veronica Joan.